Saya mungkin salah satu dari sekian banyak dosen yang akan berikan nilai A kepada mahasiswa ikut demo ketika ada isu nasional itu. Yang kedua, saya adalah bagian dari teman-teman ikut demo. Saya biasanya selalu mendapatkan jatah orasi. Itulah passion kami. Dan tentu tidak hanya saya, ada banyak dosen-dosen begitu. Lalu apa langkah konkret bagi akademisi? Salah satunya adalah seperti ini. Kita memberikan transformasi knowledge kepada teman-teman sekalian. Kita memberikan edukasi secara masif. Saya tidak hanya berbicara di sini, tapi di tempat-tempat tongkrongan. Tanya Mas Arief. Kita kalau di isu nasional, tugas kita di daerah ini adalah menciptakan huru-hara. Tidak perlu kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh ketua DPR. Tidak perlu bullshit. Tidak bakal disampaikan, bos. Ini serius ini. Ketika ada isu nasional, tugas kita tidak adalah menciptakan huru-hara. Ketika itu terjadi, maka perjuangan teman-teman di pusat itu mendapatkan satu spirit untuk memperteguh langkah-langkah yang ditempuh oleh teman-teman di nasional. Tapi kan tidak terjadi, bos. Saya kemarin ketika teman-teman demo itu sebenarnya di Cipayung itu saya mendapatkan jatah orasi, tetapi saya memilih masuk ke dalam gedung DPR yang paling selatan. Saya melihat teman-teman di bawah itu terkooptasi gitu loh, seakan-akan isu omnibus law ini tidak menjadi isu bersama. Kelemahan juga itu ada pada kita. Ternyata kita nggak bisa kemudian memperapat barisan yang satu yang kokoh. Serius ini. Kemarin saya menyaksikan ketika ketua DPR-nya ngomong, ketika ketua DPR mengatakan kami akan menyampaikan usulan teman-teman mahasiswa, hidup mahasiswa, semuanya tepuk tangan. Ini mau ngapain mahasiswa ini? Kelemahan di kita juga. Nggak perlu begitu-begitu bagi saya. Nonsense. Kenapa? Karena sistem politik kita tidak memungkinkan kemudian DPR di tingkat provinsi, apalagi yang notabene-nya adalah orang partai, bisa kemudian merevisi keputusan atasannya. Nggak logis, bro. Nggak mungkin terjadi bullshit apa disampaikan oleh kedua DPR kembali. Serius ini. Nggak disampaikan. Begitu pun dengan gubernur, nggak disampaikan, bro. Malah gubernur ngajak kita untuk ngobrol ini tuh. Seharusnya kan ada pernyataan politik secara real dan jelas di hadapan mahasiswa, di hadapan masyarakat Indonesia, di hadapan masyarakat NTB yang mengatakan atas nama masyarakat Indonesia, atas nama masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami menolak undang-undang omnibus law. Nggak terjadi di negara kita. Tentu kalau meminjam istilah Muhammadiyah, kita harus melakukan jihad konstitusi. Sudah jelas kita melakukan judicial review ke MK, itu sudah jalur demokrasi yang konstitusional. Tetapi juga ada segmentasi lain yang bisa kita lakukan yang masih terbungkus di dalam demokrasi konstitusional, yaitu peradilan jalan sebagai spirit perjuangan rakyat Indonesia. Karena harapan ibu kita, harapan saudara-saudara kita yang masa depannya masih buram itu ada pada kita semua, ada pada anda semua, termasuk saya. Kalau kita tidak berjuang, siapa mau kita harapkan? Hanya mahasiswa yang kemudian yang memiliki sikap kedewasaan di dalam menanggapi berbagai hal, termasuk demo. Tadi kalau Pak Pram mengatakan kalau demo anarkis itu nggak bagus, ya sepakat. Tetapi kan itu akibat kalau kita menggunakan pendekatan psikologis. Yang paling sengsara itu kita yang demo gitu loh. Kita nggak bisa ketemu sama Jokowi, kita nggak bisa ketemu sama ketua DPR menyampaikan aspirasi langsung. Tapi kita dihadapkan dengan satu kekuatan negara yang sebenarnya mereka tugasnya adalah mengayomi, melindungi kita semua. Secara psikologis kita yang sengsara, bos. Dan itu yang terjadi di negara kita ini. Tidak ada space yang diberikan oleh negara kepada kita, kepada rekan-rekan mahasiswa, akademisi, untuk menyampaikan dengan kritisnya di hadapan publik. Kita semua ditakuti, bos. Bagaimana kita mau beres negara ini? Oleh karena itu kalau pertanyaan siapa yang untung, saya nggak mau jawab. Yang jelas kita yang rugi gitu loh. Serius. Ini pesan sampai kepada teman-teman sekalian.
Jadi bagi saya perkembangan politik saat ini itu ada satu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak single action seperti yang saya katakan tadi. Saya kemarin membaca satu deadline berita dari salah satu orang mengatakan begini. Jadi kan mengurus negara ini nggak cukup 2 periode bos. Jadi mereka itu sudah ada upaya agar presiden itu bisa 3 periode. Nah ini kan ada keterkaitannya bos. Jadi kita patut mencurigai dan kita patut memotong jalan itu. Kalau ini berhasil, undang-undang Omnibus Law ini mulus. Serius ini. Saya memiliki ketakutan atau kekhawatiran yang sangat luar biasa untuk negara kita ini. Karena negara kita ini statusnya adalah negara yang berkembang cenderung mundur gitu loh. Kalau kemarin kita demo biasa aja bos, mau bakar ban kayak mau bakar mobil, motor, santai aja, pemerintah nggak ngurus. Nah sekarang ini belum kita melakukan aksi, sudah diinteli kita nih bos, sudah takut-takuti kita nih. Saya hidup dengan teman-teman mahasiswa, sebergaul dengan teman-teman, saya ngerti juga. Nah, bagaimana kemudian demokrasi kita ini mau hidup jangka panjang? Bagaimana tata kelola negara ini mau hidup jangka panjang? Kalau kemudian pikiran-pikiran itu sudah mulai dibatasi, teman-teman mahasiswa sudah mulai ditakut-takuti. Kan Soekarno pernah bilang, berikanlah aku 10 pemuda, bukan 10 presiden, bukan 10 anggota DPR. Jadi kekuatan kita bernegara hari ini adalah mahasiswa, kelompok-kelompok muda milenial. Selain mereka tidak ada harapan lagi. Mau kita harapkan kemana? Serius. Lembaga DPR hari ini, lembaga yang kemudian menjadi apa istilahnya dalam konstitusi menjadi harapan kita semua, lembaga representasi, hari ini nggak punya taring bos. Serius nih, malah lempar ke sana kemari. Ya kalau pemerintah sudah ngomong A ya A katanya. Kalau ada bahasa kotor itu apa ya? Mungkin begitu ini. Serius ini. Seharusnya ada tanggung jawab etik dari pentolan politikus yang notabene kita yang milih, kita yang berikan legitimasi. Seharusnya kebutuhan kita dijawab, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa kebutuhan negara kita, apa kebutuhan masyarakat kita. Tetapi hari ini enggak kita dapatkan itu. Tidak hanya dalam konteks bernegara, tetapi di beberapa kampus juga begitu. Mahasiswa diancam-ancam, ini mau gimana negara kita ini? Jadi terakhir saya ingin mengatakan bahwa kekuatan negara Indonesia hari ini untuk melawan kapitalisme adalah anak-anak muda, kelompok-kelompok muda yang di dalamnya ada mahasiswa, ada buruh, ada kelompok janda dan sebagainya. Itulah kekuatan kita. Oleh karena itu, sebagai spirit terakhir, jangan pernah lelah untuk turun ke jalan. Karena itulah jalan konstitusional, kita berjihad di jalanan. Karena kita tidak punya kekuasaan untuk menguasai lembaga-lembaga negara, tetapi minimal kita menguasai jalanan sebagai bentuk perlawanan yang hakiki. Semoga kita semua dicatat, semoga itu semua menjadi satu amalan yang baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.